Mari kita bangkit berdiri dan melakukan doa ini. Menjadi pelaku bangun hidup. Terima kasih.
Selamat pagi semua. Nah ya, hari berapa sekarang? Hari kelima. Kelima ya. Oke. Baik, untuk judul hari kelima yang dibawakan sebenarnya ada berdoa yang penting. Siapa? Ya, kalau dari mana gitu? Langsung seperti Yesus. Bagaimana doa sebenarnya? Bagaimana kita bagaimana jangan juga bersikap tapi kata karena di sini berbicara kepada siapa teman-teman? Orang bagus pada Yesus, pada Tuhan kita siapa? Yesus. Ya, jadi kalau kita berdoa diajarkan Tuhan Yesus. Harus kita lakukan. Ya, kita itu sama Yesus tidak kelihatan ya. Bagaimana Tuhan Yesus itu tidak kelihatan, tetapi ada sama kita, ya kan? Jadi iman kita bicara sama Tuhan bagaimana ya? Jadi berdoa seperti Yesus. Hanya ada yang dikatakan doa yang tidak dijawab. Kenapa tidak dijawab? Doa kita sampai di sini aja, sampai ditangkap aja. Kenapa? Sikap kita, kata-kata kita. Ya. Nah, begitu ya. Sini dikatakan ya, pada waktu itu, waktu di bumi sama murid-muridnya itu Yesus sangat senang ketika murid-muridnya bertanya kepada murid-muridnya, bagaimana cara berdoa? Dia sangat senang karena mereka apa? Ingin berbicara kepada Bapa mereka di surga seperti yang dia lakukan. Jadi waktu Yesus sama murid-muridnya, Bapak doa yang sebenarnya. Yesus senang sekali ya mendengar perkataan muridnya. Bagaimana Bapak kami bisa doa seperti yang guru yang lakukan? Kayak, nah, katakan berikut ya. Katakan di sini, ketika kita berdoa, kita sering menentukan apa? Tangan, ya boleh ya, apa ya? Kita berdoa bisa gini ya. Jadi bisa gini sambil bertemu. Memang kita fokus kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan, saya memohon Tuhan dengan rendah hati. Itu ya, bisa membaca supaya kita juga tidak melihat dari kiri kita ya, jadi supaya masuk itu maksudnya kemana. Jadi kita seperti ini, Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, supaya kita fokus karena kita berbicara kepada siapa? Tuhan. Jadi tidak main-main. Makanya Mem bilang anak-anak Mem, tolong jangan main-main. Ya, kita berbicara siapa? Tuhan. Jangan kalau sesama manusia saja, kalau kita bicara tidak dengar apa? Marah, tidak suka. Ya. Coba temanmu bicara, enak enggak? Enggak enak, harus didengar. Ya. Apalagi itu Tuhan sang pencipta kita, Dia yang mencipta, Dia yang menyala, Dia semuanya yang ada. Ya, jadi dari TK kan sudah diajarnya bagaimana kata-katanya ya tidak usah apa namanya panjang, tidak usah diulang-ulang ya, tidak boleh diulang-ulang ya, singkat tapi tepat ya. Nah, jadi dikatakan tetapi kita juga dapat
memeluk diri kita sendiri dengan pelukan hangat, ya, pelukan hangat dari Allah dan membayangkan kegembiraannya. Setiap kali kita meluangkan waktu-waktu kita berbicara dengan siapa? Dengan Tuhan, ya. Mem sudah rasakan itu ya. Kalau kita punya masalah, beban berat sampai kita nangis, nggak bisa kepada siapa-siapa kita luangkan ini kepada siapa? Hanya kepada siapa? Ya. Kalian tahu Yesus berdoa di dalam Getsemani sampai berkata, apa ini? Darah, karena beban itu terlalu berat. Kita pernah nggak kita ingatkan darah? Nggak pernah kan? Tapi menangis seperti itu nggak sanggup, itu ya. Nah, jadi ini ya, memang baru minggu bukan di bulan yang lalu ya. Ya, dengar ya namanya ini James ya, karena dia sudah jauh, dia nggak mau dia chatting karena pengen cerita sama mamanya ya. Mama ada waktu, mama sudah pulang, apa ya? Saya mau cerita, saya mau sepertinya tadi saya ada punya masalah, tapi saya tidak bisa sendiri. Kenapa nak? Nggak bisa. Ya, hanya saya yang bisa menyelesaikan. Tapi mama nggak boleh, jangan begitu nak. Ini kan mama kamu. Nah, itu jadinya dia ya. Nanti kalau kamu punya masalah nggak bisa cerita ke mama, kasihan kamu nanti kalau ada apa-apa mama juga sedih karena punya masalah tidak diceritakan. Iya ma, tapi bagaimana ini ya? Karena inilah harus saya ceritakan, nggak apa-apa mam. Iya ceritakan. Kalau memang kamu nggak mau ceritakan kamu Tuhan, nah, berarti kamu hanya Tuhan lah yang bisa menyelesaikan masalahmu dengan kamu sendiri. Ya nah, ya ma, dia bilang ya. Nah, kamu sudah berdoa, sudah ma, sampai saya menangis, keluarkan semua beban saya. Nah, itu ya, itu karena apa? Ada anak juga dia tidak menceritakan sama mamanya sendiri apa masalahnya. Iya, saya biar aja pasti bisa saya tanggung sendiri. Oke, tapi kalau memang tidak mau kamu menceritakan kamu menceritakan sama mama, baiklah. Hanya ada siapa? Tuhan kamu sembah yang ada bisa menyelesaikan masalahmu. Ya, mak, saya kasih tahu, ceritakan sama Tuhan beban beratmu itu apa, masalahmu di pekerjaan, apa ya. Ya mak, sampai saya menangis dan mengeluarkan air mata, katanya ya sudah. Oke nak, oke apa jawabannya? Nah, ada tahun yang lalu, sekarang terjawab jawabannya. Ya, nah itu ya dijawab. Kenapa? Sungguh-sungguh dia berdoa kepada Tuhan sampai menangis katanya. Dia ada kabar baik, ada jawabannya, dia saya puji Tuhan, doakan Maya. Jadi mama sering doakan kamu sebelum kamu kita sudah semangat ya, mama mendoakan kamu itu nak ya. Nah itulah contohnya ya, kalau kita sungguh Tuhan jawab doa. Jadi itu dikatakan ya, dengan hati yang hancur, dengan hati yang bagaimana, karena singkat saja ya, tidak panjang-panjang, apalagi misalkan anak-anak ya, Tuhan mendengar doa anak-anak yang tulus ya, misalnya anak-anak itu tulus ya, apa yang dia ini diucapkan langsung ya. Oke, di sini dikatakan kita sudah biasa mengatakan bagaimana Yesus memulai berdoa. Kita setiap habis ajaran doa kan, doa Bapa kami kan, itu terdapat di dalam doa Bapa kami. Matius berapa? Ayo, dibacakan Matius. Matius 26 ayat berapa? Ayat 9 sampai 15 ya. Dikatakan doa Bapa kami sudah hafal semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada rezeki kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang salah
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, tapi jangan dihafal. Tapi kita harus tahu apa ucapan Yesus. Kita harus mengampuni apa? Orang yang bersalah kepada kita. Jangan kita berdoa saja, tapi teman-teman kita berapa yang bersalah kita tidak ampuni. Nah, itu ya maksudnya ya. Nah, dikatakan di sini apa dikatakan? Yesus berdoa meminta makanan yang berlebihan ya. Tidak kan? Makanan yang secukupnya hari. Tidak, Tuhan minta kami makan sampai berlebihan supaya cukup 1 tahun gitu. Tidak ya, tapi ini secukupnya. Tuhan ajarkan kepada kita ya. Dia tidak apa? Tidak memberikan daftar yang panjang doa-doa tidak ya, keinginan kepada Allah. Kemudian Yesus berdoa agar kita mengampuni orang yang mengampuni orang lain ya, sama seperti Allah sendiri apa? Mengampuni orang yang bersalah ya, sehingga dapat membagikan kasihnya kepada siapa? Kepada orang lain ya kan? Kepada orang lain. Tuhan aja mengampuni apalagi kita. Jangan kita berdoa, Tuhan ampuni kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kami. Dan tetap habis itu kita udah benci sama orang, tidak suka sama orang, suka kesel. Nah, begitu nah ya. Makanya dilakukan doa itu ibadah. Doa itu harus kita lakukan, ya. Nah, makanya kita khusus berdoa sikap kita dan melakukannya. Nah, di sini bagaimana puji-pujian kita berdoa juga ya, kalau puji-pujian ibadah. Ya, kalau yang berdoa khusus sama Tuhan, hadir Tuhan ini, ya, hadir Tuhan dipuji tempat kita beribadah. Di mana kamu berada, Tuhan hadir. Ya, walaupun kita sendiri beribadah, Tuhan hadir. Ya, jangan itu. Tahu nggak Musa? Musa ada apa? Tahu nggak? Itu di sejarahnya. Lalang itu kan kasut ya, atau sepatu ya, bukan kasutmu katanya ya. Karena apa? Suci, itu suci loh. Orang bisa jadi suci. Itu nah ya, karena Tuhan itu suci ya. Sini kita akan mendengarkan lagu tentang doa. Mana kita lagu itu apa? Menjembatani kita kepada Tuhan, jembatan kita berdoa kepada Tuhan ya. Oke, kita akan dengarkan lagu tentang doa.
Nah, itu tadi doa ada apa? Tahu jembatan? Menyambung dari yang satu ke satu. Kepanjangan? Berarti hubungan ya. Nah, tanpa jembatan bisa nggak nyampe ke sana? Nah, jadi doa itu ada apa? Jembatan kita kepada Tuhan, ya. Jadi berbicara Tuhan dengan apa? Sepenuh hatimu ya, dengan sikapmu ya. Nah, dikatakan di sini ya, nak ya. Dikatakan juga sungguh doa yang indah setiap kali kita berdoa. Ingatlah pada siapa? Yesus. Pola Yesus sedang berbicara kepada siapa? Kepada bangsa. Bicara apa? Secara sederhana dan terbuka kepadanya. Ingatlah dia selalu apa? Mengasihimu ya. Dia selalu mengasihimu. Jadi ingat anak, berdoalah kepada Tuhan, bicara kepada Tuhan. Jadi masih ada tidak tahu berdoa. Yesus, kami memandang berkati ini supaya kami sehat. Amin. Ya kan? Mau pulang. Jadi mulai hari ini nanti kita doakan kita berdoa dan kasih doa ya di rumah. Jadi bisa kita bisa kita berdoa. Karena dia penting untuk kita. Ini sama aku tidak, Tuhan tahu inisiatif kita ada apa. Tuhan berkati saya mau ya. Sekarang kita mari kita berdoa. Saya
Ya Bapa Allah, jika terima kasih Tuhan. Saya mau berusaha bahwa kadang-kadang saya lupa katakan kalau saya untuk berbicara padamu, mendengarkan hingga saya dapat bertumbuh yang ternyata agar lebih orang akan terbuka berbicara denganmu melalui doa. Doa kita semakin ya, baik, sederhana, dan bisa kalian lakukan dengan baik dan sikap kita berdoa ya, kata yang sederhana singkat. Ya, mulai hari ini kita berdoa dengan yang baik, kita kasih sederhana tidak tapi dengan benar dan jawab doa-doa kita. Terima kasih anak-anak ya. Kiranya Tuhan. Terima kasih. Kita akan doa juga beberapa doa. Yang pertama adalah firman Tuhan yang sudah disampaikan agar kiranya dapat menjadi kita lebih baik dalam kita berdoa. Lalu kemudian doakan juga pembangunan sekolah yang akan berlangsung dalam kiranya Tuhan ada buat bantu. Lalu kemudian kita juga doakan kegiatan semua yang berdoa kita di hari kelima dan semoga kecurangan itu terjadi dalam kehidupan. Dan jangan lupa kita doakan yang mungkin dan doa yang lain bisa ditambahkan di Facebook masing-masing.